Shalom, saudaraku dikasih diberkati Tuhan. Senang sekali dapat menjumpai lagi Anda semuanya melalui tayangan berkat Tuhan hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, pernahkah Anda menerima panggilan telepon sementara Anda mungkin sedang dalam perjalanan atau sementara di tempat keramaian, mungkin di pasar, di pusat perbelanjaan, ataupun mungkin sementara mengikuti sebuah kegiatan ataupun acara? Tentu saja ketika kita menerima panggilan tersebut tidak dapat menerimanya dengan maksimal atau dengan baik. Karena ada suara-suara yang bising ataupun berisik, sehingga kita tidak dapat mendengar suara orang yang memanggil kita lewat telepon dengan jelas. Demikian pula orang tersebut tidak dapat mendengar suara kita dengan baik karena terganggu dengan suara-suara yang lain. Maka jalan satu-satunya supaya dapat menerima panggilan itu dengan baik, kita harus menyingkir ke tempat yang lain yang lebih tenang, sepi. Disitulah kita dapat kemudian menerima panggilan itu dengan baik. Kita dapat mendengar suara orang yang memanggil kita lewat panggilan telepon itu dengan begitu jelas. Demikian juga orang tersebut dapat mendengar suara kita juga dengan sangat jelas, sehingga komunikasi terbangun dengan baik. Maka sama halnya dengan perjalanan hidup kita, bahwa dalam kehidupan kita ketika hari-hari ini kita diperhadapkan dengan situasi banyak hal, terutama karena pandemi COVID-19 yang belum berakhir, bahkan mendengar kabar-kabar dan berita-berita yang negatif, yang buruk, yang bisa membuat kita menjadi cemas, panik, dan takut, maka hal itu akan membuat kita menjadi tidak tenang, membuat kita menjadi gelisah, menjadi panik. Nah, kalau kita sudah panik, kita akan kehilangan akal sehat kita. Sehingga kalau kita menjadi cemas ataupun panik, kita tidak dapat berdoa dengan baik karena kita tidak tenang. Nah, firman Tuhan memperingatkan dan mengingatkan lagi buat setiap kita dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kita tahu bersama situasi hari-hari ini terus berubah dan berubah. Nah, hal ini bisa saja mempengaruhi dalam kehidupan kita. Namun jangan itu izinkan kemudian untuk tinggal menetap dalam hidup kita, membuat kita jadi cemas, takut, khawatir, panik, dan lain sebagainya. Firman Tuhan memperingatkan kepada kita semuanya bahwa kita perlu menguasai diri kita dengan begitu baik. Ketika kita sudah dapat menguasai diri kita, maka kita dapat menjadi tenang. Nah, kalau sudah tenang, baru kita bisa berdoa. Seperti halnya sebagai contoh sederhana ketika seseorang mungkin mengalami sebuah kecelakaan. Ketika mengalami sesuatu kecelakaan, maka orang tersebut menjadi panik, takut, dan sementara ada rasa was-was. Disitulah dia tidak dapat berkonsentrasi dengan baik. Kalaupun ditanya, dia tidak dapat menjelaskan dengan begitu jelas. Tapi ketika dia sudah ditenangkan, diberikan minum, baru dia bisa berbicara menjelaskan semuanya dengan begitu baik. Ketika kita masih ada kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kita tidak dapat berdoa dengan baik. Oleh karena itu, yang pertama mari belajar menguasai diri kita. Yang kedua tujuannya adalah supaya kita menjadi tenang, pikiran kita jadi tenang, hati kita tenang, baru kita bisa berdoa. Karena doa bukan hanya sekedar kita menyampaikan permohonan, permintaan kita kepada Tuhan, tapi ada hal yang lebih penting lagi dalam doa, lebih dari sekedar jawaban, lebih dari sekedar hanya meminta ataupun memohon kepada Tuhan. Ketika kita dapat menguasai diri kita dan menjadi tenang, maka kita dapat berbicara kepada Tuhan dengan baik. Ketika kita dapat menguasai diri kita menjadi tenang, maka kita dapat mendengar suara Tuhan. Karena dengan berdoa bukan hanya sekedar kita mau berbicara kepada Tuhan, tapi juga kita mau menyediakan waktu, hati dan hidup kita, bahkan telinga kita juga untuk mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita. Sehingga Tuhan berbicara kepada kita dan kita mau mendengar. Disitulah kita mendapatkan jawaban, mendapatkan kekuatan dan lain sebagainya. Dengan tenang itu juga akan dapat membuat kita kemudian makin mengerti kehendak Tuhan. Bahwa di balik semua yang terjadi, Tuhan punya maksud dan tujuan yang indah buat hidup kita. Sekalipun kita mungkin sedang mengalami hal yang tidak baik, tapi kita percaya bahwa Tuhan punya rencana dan kehendak yang indah buat setiap kita, mengubahkan yang tidak baik menjadi sebuah kebaikan buat Anda dan saya. Karena hal yang terpenting dalam doa sebenarnya bukanlah jawaban, melainkan sebuah hubungan yang terus terbangun makin hari lebih intim lagi dengan Tuhan yang hidup. Dengan tenang dapat membuat kita melihat akan rencananya, penyertaannya, bahkan juga jalan keluar dan pertolongan yang Tuhan sediakan buat setiap kita.
Namun di bagian yang terakhir juga, dengan kita kemudian menguasai diri kita menjadi tenang, itu dapat membuat kita merasakan dan mengalami akan kebaikan dan penyertaan Tuhan di tengah kehidupan saudara dan saya. Karena kita menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang hidup, yang menyertai kita, yang mengasihi kita, tapi juga mau terus menuntun hidup kita pada jalan kemenangannya. Tuhan memberkati kita semuanya.